Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan ke MapReduce. Agenda yang kita bahas pada kali ini, yang pertama, apa itu MapReduce? Yang kedua, karakteristik dari mapper dan reducer. Yang ketiga, langkah-langkah MapReduce. Yang keempat, WordCon, contoh aplikasi atau MapReduce sample application. Kemudian ilustrasi dari WordCon MapReduce proses. Yang pertama, apa itu MapReduce? MapReduce adalah programming model untuk pemrosesan data yang sangat besar skalanya dengan menggunakan algoritma paralel terdistribusi di dalam satu cluster. MapReduce program itu tersusun atas dua prosedur. Prosedur pertama adalah prosedur map, prosedur kedua adalah prosedur reduce. Prosedur map biasanya melakukan filtering dan transforming. Kemudian prosedur reduce biasanya melakukan proses summary. Di sisi sebelahnya ini ada ilustrasi proses MapReduce, yaitu ada data file di dalam ADFS, kemudian ada proses mapper, ada proses reduce atau reducer, kemudian ada outputnya. Nah, ini karakteristik dari MapReduce. Tadi ada prosedur map sama prosedur reduce. Pelakunya atau prosesnya kita sebut dengan mapper, kemudian yang reduce kita sebut dengan reducer. Nah, mapper biasanya melakukan filtering dan transformasi, dan reducer biasanya melakukan agregasi. Mapper melakukan filter, transform. Reducer melakukan agregasi. Yang perlu kita perhatikan adalah input yang bisa diterima oleh map dan input yang diterima oleh reduce. Kemudian output dari map dan output dari reduce. Input dari map harus berupa pasangan key value. Kemudian satu pasangan key value akan diproses oleh map, akan menghasilkan 0 atau lebih key value yang lain. Ini bisa sama key value, bisa beda. Makanya di sini K1V1 artinya Q1 value 1, kemudian sini Q2 value 2. Kemudian reduce yang diterima atau input dari reduce itu berupa key value juga. Yang pertama adalah key, tapi sini ada list value. Jadi key list value. Jadi key value, tapi key-nya K2, value-nya adalah list dari V2. Ini adalah persesuaian K2 V2, di sini K2 list V2. Jadi yang output dari map akan menjadi input dari reduce. Dari reduce key kemudian list values itu akan diproses oleh reduce menjadi 0 atau lebih key value yang lain. Jadi input dari map adalah key value, outputnya adalah key value. Input dari reduce adalah key list value, outputnya adalah list key value. Kalau kita ilustrasikan proses map itu seperti ini, ya, ada proses transformasi dari data values sebelumnya diproses dari value menjadi value output, value input menjadi value output. Untuk reduce bisa kita ilustrasikan, ada key list value diproses menjadi satu key value. Lebih lengkap atau lebih detail tentang ilustrasi MapReduce itu kita umpamakan kita mempunyai 3 mesin, node 1, node 2, node 3. Masing-masing mesin 1, 2, 3 ini melakukan prosedur map secara paralel dari data-data yang ada di tempat masing-masing. Setelah proses map selesai, maka output dari map akan dikirim ke prosedur reduce. Di mesin yang mana itu tergantung dari key-nya. Makanya di sini ada proses shuffle. Hadoop menggaransi bahwa key yang sama itu akan mendarat di mesin yang sama sehingga proses reduce-nya benar. Setelah proses shuffling, selesai, maka akan dibentuk key list value. Jadi value yang sama akan dikumpulin menjadi key list value, dan list di sini juga ada list key value, di sini ada list key value. Kemudian proses
reduce dilakukan secara paralel menghasilkan output. Langkah-langkah dari MapReduce atau step MapReduce step itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah persiapan untuk map input. Jadi karena map mengharuskan input dengan format tertentu, maka harus disiapkan supaya inputnya tadi bisa diproses oleh map. Kemudian melakukan run proses dari user map code. Dari map ini akan mengeluarkan output yang kita sebut sebagai intermediate output, akan dilakukan partisi dan juga shuffle. Jadi output dari map akan dipartisi dan dishuffle untuk dikirim ke prosesor di mana Reduce akan dilakukan prosesnya. Nah, setelah proses shuffle dan partition selesai, maka Reduce code akan dijalankan. Nah, setelah Reduce code dijalankan, maka yang terakhir adalah mengeluarkan outputnya. Kalau kita gambarkan, step 1 dan 2, atau step 2 adalah prepare input map, kemudian menjalankan map prosedur. Di dalam Hadoop, itu persiapan untuk mempersiapkan input dari map, itu dilakukan yang disebut dengan input format. Jadi input format di sini bertanggung jawab untuk yang pertama, melakukan splitting dari input file. Kemudian masing-masing split itu akan dibaca record demi record. Satu record itu nanti akan dikirim ke mapper itu berupa key value. Baru kemudian bisa diproses oleh mapper. Kemudian MapReduce step 2, 3, 4. Ini ada proses intermediate output dari mapper. Ini ada proses partitioning, kemudian shuffling. Kemudian setelah proses intermediate output ini di-shuffle di masing-masing prosesor, maka proses Reduce akan dieksekusi atau dijalankan. Berikutnya step ke-5, 6, yaitu Reducer melakukan outputnya ditangkap oleh output format. Nah, output format mempunyai beberapa kelas, dalamnya ada kelas record writer yang bertugas untuk menulis output ke file atau ke media yang dibutuhkan. Nah, berikutnya kita akan berikan contoh aplikasi MapReduce, yaitu word count. Nah, word count di sini proses untuk menghitung setiap kata di dalam dokumen itu muncul berapa kali di dalam dokumen, atau kita pengen tahu frekuensi tiap kata di dalam dokumen, atau istilahnya term frequency. Nah, pseudocode dari proses map ya, itu kira-kira seperti ini. Ini inputnya adalah key value, key-nya adalah offset, value-nya adalah line content. Nah, kemudian setiap kata di dalam line content, maka dikeluarkan output kata dan angka 1. Kemudian pseudocode dari Reduce adalah inputnya key-nya berupa kata, value-nya berupa list of value, ya, berupa list value atau kita singkat sebagai values. Kemudian apa yang kita lakukan oleh Reduce adalah menginisialisasi sum, kemudian setiap value di dalam values, maka kita ambil kita jumlah sum sama dengan sum plus value. Kemudian setelah semua sudah selesai, akan dikeluarkan, Reducer akan mengeluarkan key value, key-nya adalah kata, value-nya adalah sum tersebut. Kalau di dalam Java, ini contoh kelas mapper di dalam Java kita sebut sebagai word count mapper, extend mapper, kemudian ada 4 generik. Generik pertama, long writable text, generik kedua, text integer writable. Ini ada warna biru, di sini warna biru, ini adalah bersesuaian. Di sini long writable, sini long writable, sini text, di sini text. Kemudian generik 2 terakhir, ini adalah tipe dari output mapnya. Di sini ada text, di sini harus text, integer writable, one di sini bersesuaian dengan integer writable. Nah, ini adalah tadi penerjemahan dari pseudocode ke dalam Java. Dan reducernya, word count kita beri nama word count reducer, extend reducer, ada text, integer writable,
kemudian text integer variable. Yang pertama ini adalah yang diterima oleh user dari mapper. Jadi key-nya berupa text, value-nya berupa integer variable. Kemudian yang dua yang terakhir ini adalah yang dikeluarkan oleh user. Jadi user nanti akan mengeluarkan key yang berupa text, value yang berupa integer variable. Ini sesuai dengan warna, ini warna merah, ini adalah input atau yang diterima oleh reduce, dan warna ungu ini adalah output atau yang dikeluarkan oleh reduce. Kemudian driver, quote job driver, ini ada beberapa yang perlu kita garisbawahi, ada map output class dan map output value class. Nah, ada map output key class dan map output value class. Ini menunjukkan key tipe yang dikeluarkan oleh ini adalah value tipe yang dikeluarkan oleh map. Kemudian ada set output key class, kemudian set output value class. Ini adalah key yang dikeluarkan oleh reduce, ini value yang dikeluarkan oleh reduce. Nah, berikutnya ini adalah ini setting input path, ini setting output path. Contoh ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau kita punya file, misalkan di dalam folder input ada file yang isinya 3 baris, yaitu absence of evidence, is not evidence of absence, maka akan di-prepare menjadi map input, akan menjadi key value. Key-nya adalah pertama offset dari line, offset dari nil adalah 0, value-nya adalah line tersebut, yaitu absence of evidence. Kemudian yang kedua, key-nya adalah 17, kemudian value-nya adalah line dari offset 17, yaitu is not evidence of. Kemudian yang ketiga, key-nya adalah offset dari absent. Di sini kita offsetnya adalah 35. Kemudian value-nya adalah baris dari offset tersebut, yaitu absent. Nah, ini akan diterima oleh mapper, akan diproses oleh mapper, menjadi outputnya adalah key value, yaitu absent 1, of 1, evidence 1. Kemudian yang kedua menjadi is 1, not 1, evidence 1, of 1. Kemudian absent 1. Kemudian reducer akan menerima input sebagai key list value. Maka yang diterima oleh reduce berupa nanti adalah ada key, kemudian list value. Key yang pertama absent, list value-nya 1, 1. Kemudian yang kedua diterima key-nya of, value-nya 1, 1. Kemudian yang ketiga, key-nya is, value-nya 1. Kemudian yang keempat, key-nya not, value-nya 1. Kemudian yang kelima, key-nya evidence, value-nya 1, 1. Kemudian akan diproses oleh reduce. Prosesnya hanya sederhana, melakukan summary dari value yang ada di list values, sehingga final output atau output akhirnya adalah absent 2, of 2, is 1, not 1, evidence 2. Oke, kalau kita ilustrasikan, misalkan tadi kita punya dokumen, kita ingin melakukan word count-nya, katakanlah ini dokumen dipecah menjadi 2, diproses oleh 2 mesin, ada map 1, map 2. Map 1-nya melakukan proses absent of evidence and is not evidence of. Map 2 melakukan proses untuk baris absent. Maka di sini ilustrasi proses mapnya, kemudian di sini ada proses shuffle, di sini baru nanti ada proses reduce yang menghasilkan absent 2, not 1, of 2, is 1, evidence 2. Kita akan coba mengilustrasikan map reduce. Di sini saya sudah install Hadoop 121 di atas Cygwin. Saya lihat inputnya dulu, Hadoop fs main text input. Input word count input, ini ada 3 baris, absent of evidence, is not evidence of absent. Kemudian kita proses map reduce-nya dengan perintah Hadoop jar, kemudian archive jar-nya, kemudian kelasnya adalah saya simpan di map reduce, kemudian nama ini package-nya map reduce, kelasnya adalah word count, kemudian inputnya adalah input
oleh folder, ya. Ini folder satu berisi satu file. Kemudian inputnya adalah cout misalnya. Kemudian kita enter, kita proses. Ya, kita lihat hasilnya yang ada di wcout, yaitu dengan perintah h.fs min ls. Nah, ada dua file. Yang pertama ini adalah flag untuk sukses, yang kontennya adalah part R ini. Kita lihat isinya. Dengan perintah h.dop spasi fs spasi min text without, kemudian part. Nah, di sini outputnya ya, sesuai dengan yang tadi kita ilustrasikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.